Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beribadah di gedung gereja ini, secara khusus untuk Lungguk Kanaan, Judea, Sion, dan Lungguk Horeb. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan buat kita sekalian. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah kita berpikir betapa berharganya tubuh kita ini? Pernahkah kita berpikir betapa agung dan mulianya Allah mencipta kita menjadi makhluk ciptaan yang paling sempurna, yang paling agung dari ciptaan lainnya. Maka berangkat dari situ, paling tidak kita harus menyadari bahwa tubuh kita yang segambar dan serupa dengan Allah adalah juga tubuh yang seharusnya agung, mulia, dan kudus sebagaimana Allah kita adalah Allah yang kudus. Apa yang melatar belakangi Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus? Yang pertama adalah ada pemahaman soal bagaimana jemaat Korintus ketika itu memahami soal makanan dan minuman, soal halal dan tidak halal, soal boleh dan tidak boleh. Terjadi perdebatan dan persoalan soal makanan, bahwa ada yang sebagian mengatakan ini boleh dan itu tidak, ini halal dan itu haram, tetapi yang lain lagi mengatakan semua boleh, apa saja boleh, sebab kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka ada paradigma yang menjadi salah ketika sebagian berpikir saya adalah orang yang merdeka, saya adalah orang yang bebas, maka saya bisa melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Saya bisa makan segala sesuatu sebebas-bebasnya seturut dengan keinginan daging saya. Itu yang disebut dengan kehendak bebas. Memang pada awalnya ketika Tuhan Allah mencipta manusia, kalau kita mau pulang ke belakang sejarah Alkitab bagaimana Allah mencipta manusia, ketika Tuhan Allah sendiri mengatakan semua yang dicipta ini baik, termasuk soal makanan dan minuman, lalu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua di taman ini boleh kau makan, kecuali satu. Kata boleh kau makan, sebetulnya manusia menjadi masuk ke dalam sebuah, termasuk manusia pertama Adam dan Hawa, kehendak bebas, free will. Dia bebas menentukan apakah mau makan atau tidak. Seandainya Tuhan Allah katakan tidak boleh, sekali-kali tidak boleh, mungkin manusia tidak melakukan itu. Tetapi memang Tuhan Allah membuat pilihan bagi manusia. Engkau boleh makan. Memang ada kalimat selanjutnya, kecuali. Kehendak bebas itulah yang kemudian menjadi salah dalam pemahaman orang Yunani yang ada di Korintus soal etika kebebasan. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut Alkitab, etika kebebasan itu seharusnya kita boleh bebas melakukan segala sesuatu, tetapi haruslah berdasarkan kasih. Maka kita mau lihat apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu pertama-tama haruslah dilandaskan oleh kasih. Lalu yang kedua, kita bebas melakukan apa saja, namun apa yang kita lakukan itu harus berguna. Kita boleh melakukan apa saja, tapi jangan sekali-kali apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka kita lihat semua boleh. Ada prinsip soal kebebasan itu, tetapi yang pertama tadi haruslah dilandaskan oleh kasih. Kemudian semua boleh selama itu kemudian memang berguna. Semua boleh ketika itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian semua juga boleh dan bebas dilakukan asalkan didasarkan pada iman kepada Kristus. Ini yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara soal kebebasan atau soal kemerdekaan. Kita bebas sekaligus kita terikat. Nah, ini yang menarik ya, bebas tetapi terikat. Maka bukan bebas sebebas-bebasnya, kemudian bukan kemerdekaan yang kebablasan, mungkin ada hubungannya dengan
di minggu lalu kita merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Sebab kita bukan hanya merdeka, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dan meneruskan memperjuangkan. Sehingga kemerdekaan itu bukan berarti kita berhenti berjuang, tetapi kita harus berjuang lebih lagi. Memang kita sudah merdeka, bukan berarti kita berhenti berjuang, tetapi kita harus berjuang lebih keras. Seorang filsuf Yunani juga pernah mengatakan bahwa dalam hal kebebasan, kita boleh saja melakukan kebebasan itu, tetapi dalam tatanan yang disebutkan tadi, paling tidak kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi pertama-tama ujilah apakah itu benar. Setelah benar, kedua ujilah apakah itu baik. Karena ada yang menurut orang lain benar, tapi kemudian tidak baik. Setelah baik, yang berikutnya ujilah apakah itu berguna. Jadi ada tatanan yang harus kita lihat tingkatan-tingkatannya. Kesanalah kalau kemudian Rasul Paulus kepada jemaat Korintus melatar belakangi penulisan surat ini untuk membuat satu pemahaman yang benar soal boleh dan tidak boleh, soal halal dan tidak, tetapi dalam tatanan-tatanan tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman yang melatar belakangi penulisan surat Rasul Paulus ini adalah pemahaman tentang tubuh dan roh. Jadi ada filsafat, ada pemahaman orang Yunani ketika itu mengatakan bahwa tubuh dan roh atau jiwa itu terpisah. Ada paham yang mengatakan tubuh ya tubuh. Tubuh adalah milik orang yang punya. Tetapi roh itu adalah milik Allah. Maka tubuh dan roh berbeda. Tubuh milik sang pemilik tubuh, roh itu milik Allah. Maka tidak mempunyai satu kesatuan. Sehingga mereka katakan, ya tubuh ini kan milikku. Aku boleh mendaya gunakan seturut dengan kehendakku. Maukah aku melakukan segala sesuatu? Dalam konteks ini adalah percabulan. Karena di Yunani katanya banyak dewa-dewi, ada mereka menyembah banyak patung dan lain sebagainya. Berangkat dari pemahaman itu tadi, tubuh ini kan milikku. Aku berhak untuk melakukan apa saja, termasuk percabulan itu. Walaupun di pasal 5 sebetulnya bukan hanya dalam arti percabulan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah sebetulnya sudah disebutkan dengan percabulan, karena Allah tidak ingin diduakan. Nah, pemahaman itulah yang kemudian membuat mereka bebas melakukan apa saja sebab tubuh ini adalah milikku. Tubuh ini bagi mereka tubuh adalah jahat tetapi roh baik. Maka tubuh yang jahat ini boleh dipakai, digunakan untuk juga melakukan hal-hal yang jahat. Lalu pendapat lain mengatakan tubuh ini adalah penjara. Jadi tubuh memenjarakan jiwa atau roh. Jadi rohnya dipenjara sehingga tubuh ini jahat sekali karena rohnya terpenjara di dalam. Kesanalah mengapa Rasul Paulus kemudian dalam pembacaan kita mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Nah, kalau mereka tadi mengatakan tubuh ini fana dan roh itulah yang abadi, lalu mereka pisahkan antara tubuh dan roh, sekarang Rasul Paulus katakan tidak. Tubuh adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kemudian ingat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Selama ini kita katakan roh Allah, bait Allah ya. Kalau pembacaan kita itu bait Roh Kudus. Bait itu rumah ya. Maka tubuh adalah rumah dari Roh Allah. Tidak terpisah. Memang pada akhirnya katanya tubuh ini akan binasa. Ya, digambarkan seperti makanan untuk perut di ayat 13. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi bukan hanya soal-soal kecil itu tadi yang harus kita pahami, kaitannya bagaimana kita menjadi satu kesatuan antara tubuh dan roh.
Bagaimana kita melihat bahwa tubuh kita ini sepenuhnya, ya baik panca indera, mata, tangan, mulut, kaki, semua itu adalah milik Kristus. Sebab engkau telah dibayar lunas, di ayat 20. Pemahaman ini sebetulnya tidak sulit bagi mereka dalam konteks di mana dalam hidup perhambaan, perbudakan, mereka tahu betul bahwa kalau ada tuan membeli hamba, maka hamba ini sepenuhnya milik tuannya. Itu maka kenapa kalau lagu kita itu dalam buku Ende, dangau napuna au, setelah malua biasanya ya orang kalau sudah menyaksikan iman, dangau be napuna au. Sebab tubuh, jiwa, rohku adalah milik Kristus, maka aku bukan lagi aku sebagaimana yang kuinginkan, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau telah dibayar lunas. Dan bukan emas atau perak, tetapi darah Kristus yang mahal itulah yang sudah membayar lunas hutang dosa kita. Sebagai hamba, kita dibayar lunas. Tuhan membayar hutang lunas. Kita dibeli katanya kan? Maka kita menjadi hamba bagi Kristus. Maka tubuh kita juga kita perhambakan semata-mata kepada Kristus, bukan keinginan daging tetapi keinginan roh. Bukan lagi untuk hal-hal yang duniawi, tetapi haruslah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pesan firman Tuhan hari ini. Kalau dalam pembacaan kita tadi Rasul Paulus katakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Itu dia katakan. Saluhu nado jadi diau alai dak saluhu marguna. Saluhu do jadi alai dang patut duhon ni mana ngahaau. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama dikatakan kita boleh melakukan segala hal. Segalanya halal, ya karena memang saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi pun yang halal bagiku itu tidak semuanya berguna. Maka dalam melakukan segala sesuatu kita telisiklah kemudian apakah itu berguna atau tidak, apakah itu baik atau tidak, seperti yang dikatakan filsuf Sokrates tadi itu. Boleh melakukan segala sesuatu, tapi ujilah apakah itu benar, apakah itu baik, dan apakah itu berguna. Misalnya, soal kata levelnya itu tadi. Mencuri boleh? Boleh. Itu kebebasan tadi kan, free will, kehendak bebas. Tetapi kemudian menjadi baikkah? Nah, kita berhenti di situ. Kalau soal bolehnya semua boleh. Tetapi baikkah, benarkah, dan bergunakah? Makan segala sesuatu boleh. Boleh. Tetapi pada level berikutnya, baikkah? Makorhotu hai pasodo, boy do mangalang gula, alay molo nga sala tu pamataku, totu, dang panganok, boy do, boy. Boy do mangalang na asom, adang adok persoalan nih. Tetapi kemudian saya sadar saya mungkin pencernanya sudah tidak sempurna. Berarti baikkah bagi tubuhku? Tidak, maka berhentilah di sana. Nah, segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh, tetapi tidak semuanya berguna. Berarti ada penguasaan diri. Penguasaan diri dalam segala hal. Soal makanan, perkataan, perbuatan, penguasaan diri. Kalau topik minggu kita penguasaan diri akan teknologi, mungkin dihubungkan dengan epistel kita soal bagaimana kemudian menara Babel mau dibangun sampai ke puncak tertinggi karena mereka berpikir sudah canggih, ya teknologi pembuatan batu bata tergala-gala katanya tadi kan dalam epistel kita itu, ya mereka mau membangun menara sampai ke langit. Marilah kita bangun sebuah kota, puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama. Ada tadi kan di ayat berapa itu epistel kita. Manusia mencari nama, mencari eksistensi. Menunjukkan bahwa teknologi ini canggih, bahkan bisa menyaingi, melebihi Allah.
Neng di bai sahak tu langit. Asa baju pengjuhi taruh di bata. Kurang gosongoni. Karena kecanggihan teknologi dan zaman, termasuk dalam secara khusus mungkin generasi milenial sekarang ya, lebih percaya Google misalnya daripada Alkitab gitu ya. Lebih percaya penelitian ilmiah misalnya daripada khotbah. Mungkin kita akan tiba ke zaman yang seperti itu sekarang dan nanti. Tapi bagaimana kita menguasai ya kita bagi teknologi, bukan teknologi bagi kita. Kita menguasai segala sesuatu, bukan sebaliknya segala sesuatu yang menguasai kita. Ya, itu yang saya sebut zaman di mana mungkin kita akan lebih percaya teknologi, kecanggihan dan lain sebagainya. Teknologi itu baik selama dipakai dan didaya gunakan dengan baik. Apalagi di zaman pandemi kita lihat dan kita belajar bersama yang mungkin kita tidak tahu teknologi, sekarang kita harus tahu. Yang tadinya kita tidak minat untuk tahu, kita terpaksa harus tahu. Ya, bahkan orang tua yang biasanya di pasar atau mungkin berdagang, oleh karena anaknya harus belajar online dan sebagainya, dia ikut belajar, mengikuti, mendaya gunakan, memanfaatkan teknologi dengan baik. Tapi sebaliknya, teknologi juga bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik kalau juga didaya gunakan tidak baik. Ada ilustrasinya tentang soal tidak percaya kepada Allah. Jadi ada dua orang yang berbincang-bincang. Lalu yang satu katakan kepada temannya, saya nggak percaya kepada Tuhan karena saya nggak pernah lihat. Dan saya yakin semua orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan belum pernah melihat Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana eksistensi Tuhan itu dalam hidupnya. Namun dia tetap percaya, tapi saya tidak percaya katanya. Lalu kawannya itu menjawab, kamu tahu nggak wifi? Tahu. Pernah lihat nggak wifi? Enggak. Kamu percaya nggak wifi bisa bekerja? Iya. Kamu tahu nggak itu bisa mengalirkan energi ke yang lain gitu ya, yang kita sebut dengan signal. Iya percaya. Begitulah Tuhan Allah. Memang kita tidak lihat, tetapi Dia ada, eksistensinya, bekerja. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, yang pertama tadi yang kita lihat di sini adalah ya segala sesuatu itu boleh, tetapi kita harus menguji apakah itu benar, baik, berkenan, dan berguna. Dan yang kedua adalah Rasul Paulus tadi katakan, segalanya halal bagiku tapi tidak semuanya berguna, segalanya halal bagiku tetapi aku tidak mau diperhamba oleh itu. Kaitannya dengan segala sesuatu yang halal dan boleh, harus kita yakinkan diri kita bahwa kita tidak menjadi hamba atas segala sesuatunya itu. Ikon hita do mangarajai teknologi, ikon hita do mangarajai si panganon, ikon hita do mangarajai satabi pamangan, ikon hita do mangarajai subion, ikon hita do mangarajai sude pamatang tahun. Pengendalian dan penguasaan diri itu ada bagi kita. Dang patudukon ni manangahaau. Dalam bahasa Bataknya, aku tidak diperhamba olehnya. Yang ketiga, kita tidak boleh menjadi hamba apapun kecuali kita menjadi hamba Kristus. Kita tidak boleh diperhamba oleh apapun, tetapi kita harus memperhambakan diri kita hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dan yang sudah menganugerahkan kita anugerah tubuh kita. Maka marilah kita pakai, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, tubuh dan seluruh kehidupan kita, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma itu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan, dan kendalikanlah tubuhmu, tanganmu, mulutmu di zaman sekarang. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang mungkin tanganmu harimaumu gitu ya, di media sosial dan di dunia maya yang semakin canggih ini. Tetapi utamanya adalah biarlah tubuh dan seluruh hidup kita berkenan menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau berkenan menjadi pemilik tubuh kami melalui penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau berkenan diam, tinggal, bahkan membuat tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan bila kami sering menggunakannya untuk hal yang menyakiti hati Tuhan. Kuatkan kami dengan Roh-Mu agar kami menggunakan tubuh kami hanya untuk memuliakan Engkau, supaya kami menjaga kekudusan tubuh, hidup, dan seluruh perangkat tubuh kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami beserta seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, di tengah-tengah situasi yang masih sedang kami hadapi sampai hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami seluruh umat ciptaan Tuhan. Pelihara dan tuntunlah hidup kami, supaya segala apa yang kami perbuat, kami lakukan, perkataan, jiwa, roh, dan tubuh kami, semuanya kami pakai hanya di dalam takut akan Engkau. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menderita Tuhan hiburkan, dan semua kehidupan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Cukupkan kami akan apa yang kami perlukan, berikan kami akan apa yang kami butuhkan, sebab Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha mengetahui segala apa yang kami pikirkan, kami butuhkan, kami harapkan di tengah-tengah kehidupan, terlebih di tengah situasi yang masih kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di minggu yang baru ini. Tuntun, pelihara, teguhkan iman percaya kami, supaya kami terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal dan sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama ke gereja, persembahan yang kedua ke pusat. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya pada kita hari ini,
agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh suatu apapun. Terima kasih bagi-Mu ya Tuhan Allah kami yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.